Shalom, 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 haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini Rabu 5 Oktober tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memberkati kita dan memelihara kita di sepanjang hari ini. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-36, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-38. Judul renungan kita hari ini, Hati yang Baru. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sidang jemaat Tuhan, kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 menyatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tahukah saudara bahwa proses kelahiran baru di dalam diri orang percaya ini dikerjakan oleh Roh Kudus? Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka kita harus menjalani hidup sebagai manusia yang benar-benar baru dengan meninggalkan kehidupan lama kita. Tuhan berfirman, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Memiliki hati yang baru dan roh yang baru adalah tanda bahwa seseorang sudah mengalami kelahiran baru dan hidup di dalam pertobatan. Kita memerlukan hati dan roh yang baru agar hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hati yang baru? Hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras atau hati yang lemah lembut. Kalau dulu sebelum bertobat, hati orang begitu keras dan sulit sekali menerima teguran. Setelah mengalami jamahan Roh Kudus, hatinya diubahkan menjadi lembut. Hati yang lembut adalah hati yang mau belajar, dapat diajar, mau ditegur dan bersedia dibentuk. Amsal 15 ayat 31 sampai 32 berkata, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Hati yang baru juga adalah hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan, tidak berkompromi terhadap dosa. Ketaatan adalah syarat mutlak memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa ketaatan, pengiringan kita akan Tuhan pasti sia-sia. Hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu menyenangkan hatinya. Sungguhlah Tuhan ingin memberikan kita hati yang baru. Karena dengan hati yang baru, kita bisa menjadi manusia baru. Manusia yang begitu mudah untuk dibentuk. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini. Milikilah hati yang baru. Maulah ditegur, mau dibentuk, mau dinasehati. Bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hati yang taat, hati yang mau melakukan sepadan dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Semua itu hanya dimiliki oleh mereka yang telah bertemu dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Sangat mudah untuk mendeteksi seorang yang beragama Kristen atau seorang yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Orang yang beragama Kristen belum tentu memiliki hati yang baru. Tetapi orang yang telah menjadi Kristen, sungguh barang siapa yang mengikut Kristus, mereka telah menyalibkan dirinya dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan yang pasti, dialah orang yang sungguh-sungguh memiliki hati yang baru. Izinkan Tuhan memberikan hati yang baru dengan cara buka hatimu untuk sungguh-sungguh diperbaharui oleh Tuhan. Ketaatan, mudah dibentuk, mau ditegur, bersedia dinasehati adalah buah daripada hati yang telah diperbaharui. Dan jika kita melihat ada orang yang sungguh-sungguh sulit untuk dibentuk, sulit untuk dinasehati, sulit untuk berubah, artinya orang itu perlu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Doa dan harapanku untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara adalah orang-orang yang telah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan saudara telah memiliki hati yang baru, hati yang memuliakan dan menyenangkan serta menyukakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sedang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah melimpah di dalam dirimu di sepanjang hari ini. Bagi saudara yang sakit secara fisik, atau mungkin keluarga yang sedang kurang sehat, dengarkanlah doa ini bahwa di dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.